dimanapun kamu memijakkan kakimu, hargai tempat tersebut. Karena kita nggak pernah tahu apakah tempat tersebut ada yang menghuni atau tidak. Seperti cerita saya di beberapa tahun yang lalu, ketika saya dan teman-teman saya mengunjungi salah satu objek wisata di salah satu daerah di Sulawesi Utara. Objek wisata tersebut adalah pantai yang lokasinya cukup jauh dari kota Manado. Pantai tersebut saat ini juga masih sangat terkenal karena keindahannya. Tetapi ada kesalahan yang kami lakukan dalam perjalanan tersebut. Yang pertama adalah kami melampaui batas waktu yang sudah disampaikan oleh warga sekitar. Objek wisata tersebut belum terawat 100%, jadi secara otomatis hanya berada gazebo sebagai tempat kami berteduh. Tetapi kami tidak melihat atau bahkan tempat tersebut tidak ada penerangan di waktu malam. Keindahan tempat tersebut berubah ketika senja berganti malam. Tetapi kami waktu itu melupakan bahwa bisa jadi keberadaan kami mengganggu mereka yang tak terlihat. Benar, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam ketika tempat tersebut sudah mulai gelap. Kami sudah mulai mempersiapkan diri untuk kembali. Tetapi musik yang kencang masih diputar di pantai tersebut. Seraya beberapa teman saya sambil berjoget, menari, bahkan mereka sambil berteriak untuk meluapkan kebahagiaan mereka. Ternyata sebentar lagi tawa berubah jadi ketegangan. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali menaiki bus di mana kami sudah mencharter dari keberangkatan. Awalnya tidak ada yang aneh dengan perjalanan pulang kami. Tetapi ketika satu demi satu dari kami memasuki grup atau bus yang sudah dibagikan bagi masing-masing kami, muncul teriakan dari salah satu teman kami tepat berada di bibir pantai. Seketika waktu itu juga semuanya berubah langsung jadi panik, mempertanyakan kenapa dia berteriak dan apa yang terjadi. Beberapa teman kami langsung memutuskan untuk kembali ke pantai dan mencari suara tersebut karena salah satu teman kami memang benar-benar tidak ada di mobil. Sebut saja namanya dia Melati. Ternyata Melati ini memutuskan untuk mengganti baju karena dia masih menggunakan baju yang dia gunakan untuk bermain air di pantai. Ketika kami bersiap-siap untuk kembali dan mulai menaiki mobil untuk kembali ke kota Manado, ternyata Melati masih berada di ruang ganti atau toilet, di mana sementara dia mengganti baju. Tidak tahu secara pasti seperti apa, tiba-tiba dia keluar dengan kondisi wajah yang sangat berubah. Sudah tidak terlihat Melati, hanya terlihat wajah marah, wajah geram, dan tiba-tiba dia berteriak. Beberapa orang mulai panik. Beberapa wanita yang juga berada di bus juga mulai ketakutan. Sayangnya waktu itu kami tidak bisa menemukan orang sekitar membantu. Jadi mau tidak mau, Melati kita bawa dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selama perjalanan Melati beberapa kali berteriak membuat orang yang berada di mobil merasa ketakutan. Perjalanan yang sebenarnya cukup dekat berasa sangat jauh karena harus melewati hutan gelap
dibarengi dengan melati yang terus berteriak di dalam mobil. Ternyata bukan hanya melati. Tiba-tiba dari belakang mobil, ada salah satu wanita kembali tiba-tiba tertawa histeris tanpa sebab. Dia tertawa terus. Semakin hari tertawaannya semakin menyeramkan. Kami yang berada di depan bus sontak kaget. Akhirnya bus tersebut harus berhenti di tengah jalan, di mana di tengah jalan tersebut tidak ada pemukiman sama sekali yang kami lihat. Tidak ada penerangan, jadi cahayanya itu hanya dari bus yang kami gunakan. Kami mulai mencoba untuk menenangkan dan menyadarkan melati dan wanita satunya lagi yang sementara berteriak. Tiba-tiba dari depan ada salah satu pria berteriak, "Awas! Awas!" Dia berteriak sangat histeris menunjuk tangannya ke depan kaca mobil depan atau bus bagian depan dari bus yang kami tumpangi. Kami pun sontak langsung menoleh, ada apa? Ya, Anda tahu. Saya langsung melihat salah satu sosok yang sangat besar berada di depan mobil kami, mendekati mobil kami. Saking besarnya saya tidak bisa melihat bentuk dan wajahnya. Saya hanya melihat bagian kakinya karena saking besarnya. Ternyata teman saya yang laki-laki itu juga terus berteriak, "Awas, awas, awas. Dia mendekat dengan bahasa dialek Manado waktu itu." Sontak saya panik. Karena saya juga bisa melihat bukan hanya ada satu, bahkan banyak sekali. Mereka seakan-akan terusik. Dan kami yang berada di tengah-tengah jalan tersebut menjadi pusat perhatian. Sontak saya hanya diem, tidak mau lihat ke kiri dan ke kanan. Saya hanya menunduk kepala ke bawah dan saya berdoa, "Tuhan, saya pengen cepat keluar dari sini." Sebanyak banget bentuk yang saya lihat waktu itu. Bukan hanya 3 orang tadi mulai histeris. Orang keempat pun mulai histeris. Dia mulai berteriak, dia berteriak sangat kencang. Sontak kami memutuskan untuk berteriak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang lokasi tersebut berada di tengah-tengah hutan. Oke. Video ini saya rekam tepat jam 12 malam. Dan beberapa saat yang lalu video sempat terputus karena saya tidak tahu. Tiba-tiba perangkat yang saya gunakan mati, padahal kondisi baterainya terisi dengan penuh. Dan beberapa lampu yang saya gunain tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Kamera yang saya gunakan pun tidak merekam dengan sempurna. Saya tidak akan mengedit tambahan, saya tetap akan memasukkan kamera tersebut. Semoga tidak ada penampakan tambahan ya. Oke, lanjut dari cerita yang tadi. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun memang situasi dalam mobil itu sudah sangat histeris. Ya, bukan hanya ada satu, tapi kalau
sudah lebih dari 5 orang sudah mulai histeris. Saya tetap duduk karena waktu itu saya duduk di bangku kedua dari deretan kursi bus paling depan. Saya tidak melihat ke kiri dan ke kanan, saya tetap fokus untuk melihat ke bawah. Sambil mendengarkan beberapa rekan saya lagi mencoba untuk menenangkan teman-teman yang lain dan memanggil nama mereka untuk kembali. Akhirnya kami menemukan pemukiman. Kami berhenti di pemukiman tersebut dan meminta bantuan dari orang sekitar. Akhirnya kami mendapatkan bantuan, di mana salah satunya adalah orang pintar di daerah tersebut. Saya tidak akan menyebutkan nama daerahnya dan saya tidak akan menyebutkan nama lokasi wisatanya. Akhirnya dengan bersusah payah, itu kalau tidak salah sudah memasuki pukul 10 malam, satu demi satu dari teman-teman yang histeris tadi sudah mulai tenang dan sudah mulai diam. Beberapa teman-teman kami memutuskan untuk keluar mencari udara sambil menenangkan diri. Tetapi saya tetap memutuskan untuk berada di dalam bus karena saya tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba salah satu teman saya menepuk saya dari belakang, sontak saya kaget. Karena di pikiran mereka saya adalah salah satu yang juga histeris. Saya berdalih bahwa saya tertidur karena saya jujur sangat capek waktu itu. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Manado. Karena perjalanan itu masih 50% yang sudah kami tempati. Di situ saya sudah mulai melihat rumah, jalanan, mobil, jadi sudah mulai tenang. Tetapi saya tetap memperhatikan gerak-gerik dari supir bus yang membawa kendaraan tersebut. Beberapa kali saya melihat dia melihat ke kaca apa yang terjadi di belakang. Saya sontak juga penasaran. Saya memalingkan wajah ke belakang dan sontak saya kaget. Ternyata sosok-sosok yang sempat saya lihat di lokasi di mana mobil kami berhenti pertama kali masih mengikuti kami. Saya tetap diam dan tidak mau melanjutkan pembicaraan karena itu sudah cukup larut. Sudah cukup malam bagi kami untuk membahas tersebut. Akhirnya dengan susah payah tepat jam 11:30 malam kami nyampe di titik kumpul kami pertama pada saat kami mengunjungi lokasi wisata tersebut. Akhirnya kami mulai berpisah satu sama lain. Dan saking penasaran saya mulai mendekati supir bus yang sangat kewalahan membawa mobil atau bus tersebut dengan kondisi setengah perjalanan dia harus diganggu dengan teriakan, dengan tangisan, dengan tawa seram dari beberapa teman-teman kami yang harus kerasukan. Saya sontak bertanya kepada bapak tersebut, apa yang bapak lihat pada saat perjalanan kembali? Dia cuma sampaikan bahwa dia melihat ada satu sosok yang berbeda dari kita semua. Bahkan pada saat kami sampai di lokasi titik kumpul, dia mencoba untuk mencari sosok itu yang mana. Karena sosok tersebut menggunakan gaun berwarna merah. Sedangkan pada waktu itu pastinya tidak ada yang menggunakan gaun. Karena kami berada di pantai. Pastinya outfit yang kami gunakan adalah outfit pergi ke pantai. Tapi dia melihat satu wanita cantik dengan gaun berwarna merah. Dan gaun yang digunakan pun adalah bukan gaun yang ngetrend di zaman tersebut di waktu itu. Karena kejadian itu sekitar tahun 2012-2013. Dan apa yang dia lihat juga mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Saya melihat ada satu wanita, bukan hanya satu sebenarnya, tapi wanita ini sangat dominan. Karena dia lalu lalang maju ke belakang mobil dengan gaun merahnya.
Dan mungkin itu adalah wanita yang terganggu dengan kondisinya kami. Karena benar, wanita itu menemani kami sampai memasuki kota Manado. Ketika masuk ke palang pintu selamat datang di kota Manado, wanita itu sudah tidak terlihat kembali di dalam mobil. Kejadian itu sangat membuat saya tidak lupa untuk pertama kalinya saya harus menghadapi kondisi tersebut. Tetapi di waktu itu saya belum memiliki keberanian. Saya memilih untuk menghindar dan menutup mata untuk tidak melihat mereka. Setelah kejadian tersebut, salah satu dari mereka yang dirasuki oleh roh-roh tersebut sudah tidak muncul dalam komunitas atau pertemuan kami. Informasi yang saya dapatkan dari temannya bahwa dia tampak sangat depresi, bahkan sangat paranoid. Ya, jadi dia hanya memutuskan berada di rumah dan tidak mau keluar rumah setelah itu. Setelah itu saya sudah tidak ada menemukan kabar lagi tentang Melati. Orang pertama yang dirasuki oleh mereka yang tak kasat mata di objek wisata yang kami kunjungi waktu itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Dimanapun kita berada, hargai dan hormatilah tempat tersebut. Jangan sampai keberadaan kita malah mengganggu mereka. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buang, apa yang kita sampaikan. Bagi mereka itu baik. Sekian cerita dari saya. Mungkin ini cerita sangat panjang. Yang pasti, pengalaman saya, cerita tentang mereka yang tak kasat mata akan saya coba terus bagikan dalam video berikutnya. Sampai jumpa.